Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, kita akan belajar matematika bersama-sama, di mana kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi, yakni di kuadran ketiga dan di kuadran keempat. Kita dapatkan di kuadran pertama, itu ada relasi sinus 90 derajat dikurangi dengan alfa sama dengan kosinus alfa. Kosinus 90 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Sedangkan tangen 90 dikurangi dengan alfa itu sama dengan kotangen 90 dikurangi alfa. Nah, sekarang kemudian di kuadran yang kedua, di mana sudutnya di antara 90 sampai dengan 180, kita mempunyai relasi bahwa sinus 180 dikurangi alfa itu sama dengan sinus alfa. Kemudian kosinus 180 dikurangi alfa sama dengan negatif kosinus alfa. Kemudian tangen 180 dikurangi alfa itu sama dengan negatif tangen alfa. Jadi yang di kuadran pertama itu positif semuanya. Kemudian di kuadran kedua itu yang positif hanya sinus, sedangkan yang lainnya negatif. Yang positif sinus, kemudian kebalikan dari sinus yakni kosekan. Yakni kosekan dari 180 dikurangi alfa itu sama dengan kosekan alfa. Jadi positif karena sama dengan sinus. Hanya kebalikan dari sinus kosekan. Jadi kebalikan dari positif juga positif. Seperpositif itu positif. Baik, sekarang di kuadran ketiga kita akan melihat relasi yang terletak di kuadran ketiga. Nah, misalkan ada suatu titik, titiknya adalah titik P, di mana koordinatnya adalah X, Y. Berarti kalau kita tarik garis, kemudian berarti jarak ini ke sini itu adalah X-nya, sedangkan ini adalah Y. Kemudian membentuk sudut XOP. XOP misalkan ini adalah alfa. XOP adalah alfa. Kemudian titik P ini saya refleksikan, saya cerminkan terhadap titik asal. Titik asalnya adalah 0, O 0,0. Maka didapatkan misalkan titik ini adalah P aksen. Sekarang adalah P aksen. Maka P aksen itu koordinatnya adalah negatif X, negatif Y. Karena di kuadran ketiga nilai X-nya itu negatif, nilai Y-nya juga negatif. Jadi negatif X, negatif Y. Nah, kita sudah mendapatkan bahwa sinus itu berbandingan sisi depan per sisi miring. Ini adalah jari-jari. Kalau misalkan kita putar, itu bentuk jari-jari. OP adalah jari-jari, OP aksen juga jari-jari. Kemudian sinus itu sama dengan Y per R. Jadi Y per R pada sistem koordinat kartesius. Kemudian kosinus itu adalah X per R. Sedangkan tangen adalah Y per X. Nah, sekarang kita akan melihat sudut dari ini kita putar. Jadi kita akan melihat sudut dari ini ke sini. Nah, kalau kita perhatikan ketika dicerminkan, kita menghitung sudutnya, hasil pencerminannya tadi. Kalau kita lihat, kita tarik garis, kemudian kita lihat sudutnya antara sudut alfa ini dengan sudut yang dibentuk sumbu X dan titik P aksen, maka ini adalah sudut yang saling bertolak belakang. Karena bertolak belakang berarti besar sudutnya juga sama. Jadi ini adalah sudutnya alfa. Jadi sudut yang di sini itu adalah sudut alfa. Nah, kemudian besarnya sudut ini berarti itu sama dengan sudut 180 ditambah sudut ini adalah sudut alfa. Berarti sama dengan sudut
alfa. Jadi sudut yang dibentuk mulai dari sumbu ini sampai dengan titik P aksen, ini sudut yang dibentuk, itu besarnya itu sama dengan 180 ditambah dengan alfa. Sehingga misalkan ini adalah beta sudutnya, sudut beta berarti sama dengan 180 dikurangi dengan alfa. Sehingga mencari perbandingan trigonometri sudut beta sama dengan mencari perbandingan trigonometri 180 ditambah dengan alfa. Nah, hanya saja kita lihat di sini koordinatnya yang berbeda. Di mana koordinat di kuadran yang ketiga itu X dan Y-nya bersifat negatif. Jadi X dan Y-nya koordinatnya itu negatif. Baik. Kita akan mencari sinus beta. Sinus beta itu berarti sinus rumusnya adalah Y per R. Nah, kita lihat Y-nya karena negatif, berarti Y-nya itu kita tulis negatif Y per R. Negatif Y per R. Nah, sedangkan negatif Y per R bisa ditulis dengan negatif Y per R. Y per R itu sama dengan sin alfa. Berarti kita bisa tuliskan negatif sinus alfa. Kemudian kosinus beta, kosinus 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan kosinus adalah X per R. Nah, X-nya di sini negatif. Berarti negatif X per R sehingga sama dengan negatif X per R. X per R itu sama dengan kosinus alfa. Berarti negatif kosinus alfa. Nah, kemudian tangan beta itu sama dengan tangan 180 derajat ditambah alfa. Jadi tangan beta itu sama dengan tangan 180 derajat ditambah dengan alfa. Nah, 180 derajat ditambah dengan alfa tangan itu sama dengan Y per X. Y-nya di sini negatif, X-nya juga negatif. Berarti negatif Y per negatif X. Negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif, berarti sama dengan Y per X. Sedangkan Y per X itu sama dengan tangan alfa. Jadi sama dengan tangan alfa. Nah, kita lihat di sini ternyata sinus 180 derajat ditambah alfa itu adalah negatif sin alfa. Kemudian kosinus 160 derajat ditambah alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Kemudian tangan 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan tangan alfa. Jadi nilai perbandingan sin cos tangan di kuadran yang ketiga itu yang positif hanyalah tangan. Sedangkan sinus dan kosinus nilainya negatif. Termasuk kebalikannya, kalau negatif berarti kebalikannya juga negatif, karena sepernegatif hasilnya negatif. Kalau positif maka juga akan positif. Sehingga kosekan 180 derajat ditambah alfa, di mana sinus itu tadi negatif, berarti sepernegatif sin alfa itu sama dengan negatif seper sin alfa, yakni negatif kosekan alfa. Kosek alfa. Kemudian sekan juga sama, negatif sekan alfa. Kemudian sedangkan yang tangan karena positif, seper positif berarti positif juga sama dengan kotangan alfa. Jadi kita punya yang di kuadran ketiga itu hanya tangan dan kotangan yang nilainya positif, yang lainnya bersifat negatif. Dan rumus yang kita gunakan 180 derajat ditambah alfa. Baik, contoh penggunaan rumusnya. Nah, misalkan ada contoh, carilah nilai dari sin 210 derajat. 210 itu terletak di kuadran yang ketiga. Nah, kuadran yang ketiga, rumus yang digunakan adalah 180 tambah alfa. Berarti sin 210 derajat sama dengan sinus 180 derajat ditambah dengan alfa. Alfanya berapa supaya 210? Berarti harus 30. Jadi alfanya adalah 30 derajat.
Nah, sinus di kuadran ketiga itu nilainya adalah negatif. Berarti di sini sama dengan negatif sin alfa, alfanya 30, negatif sinus 30 derajat. Nah, sin 30 derajat itu sama dengan setengah, berarti negatif setengah nilainya. Nah, sekarang yang kedua, yang B. Kosinus 240. 240 di kuadran kedua. Berarti sama dengan kosinus di kuadran di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga rumus yang digunakan 180 derajat ditambah. Supaya 240 maka harus ditambah 60 derajat. Nah, berdasarkan rumus tadi, kosinus di kuadran ketiga itu nilainya adalah negatif. Nah, berarti negatif kosinus alfa. Alfanya adalah 60 derajat. Kosinus 60 derajat berarti sama dengan negatif. Cos 60 itu sama dengan setengah. Berarti negatif setengah. Kemudian tangan 225 derajat. 225 di kuadran ketiga, maka rumus yang digunakan adalah 180 derajat ditambah. Ditambah berapa supaya 225 ditambah 45 derajat. Kemudian tangan di kuadran yang ketiga itu nilainya positif, berarti sama dengan tangan. Alfanya adalah 45. Tangan 45 derajat. Saya tuliskan 45 derajat. Nah, tangan 45 derajat itu nilainya adalah 1. Nah, demikian untuk yang di kuadran ketiga. Nah, sekarang di kuadran yang keempat. Kita akan membahas relasi sudut di kuadran keempat. Nah, yang di kuadran 4, misalkan ada suatu titik P, koordinatnya adalah X, Y. Titik P ini membentuk suatu sudut XOP. XOP itu sama dengan alfa sudutnya. Sudutnya alfa. Berarti ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya, ini adalah X. Nah, kemudian kalau saya cerminkan pada sumbu X, kita tarik garis yang tegak lurus dengan jarak yang sama antara P, misalkan titiknya adalah hasil pencerminannya P aksen. Nah, kemudian jaraknya sama, sehingga kalau di sini adalah Y, maka di sini juga Y, hanya saja pada koordinat kartesius ini terletak di kuadran keempat, itu nilai Y-nya negatif. Gimana? Sedangkan X-nya sama. X-nya juga X-nya positif. Ya, X-nya positif karena di kuadran keempat X-nya positif, kemudian Y-nya yang negatif. Sehingga koordinat P aksen itu P aksennya adalah X, negatif Y. X, negatif Y. Nah, ini sudut yang dibentuk juga sama sudut yang dibentuk. Ya, karena terbentuk dua buah segitiga yang kongruen. Nah, sekarang kita akan melihat sudutnya. Sudut yang dibentuk dari ini ke sini. Nah, karena ini sama dengan sudut alfa, berarti sudut mulai dari sumbu X sampai dengan di sini ketika dicerminkan, maka besarnya sudut, misalkan ini adalah beta, besarnya sudut beta sama dengan 1 kali putaran dikurangi sudut alfa. Sehingga mencari perbandingan trigonometri sudut alfa, sudut beta itu sama dengan mencari perbandingan trigonometri 360 derajat dikurangi dengan alfa. Sehingga kalau mencari sin beta sama dengan sin 360 derajat dikurangi alfa. Nah, ini adalah jari-jarinya. Kalau kita putar, ini berarti juga jari-jarinya. Nah, kita dapatkan di kuadran pertama sinus alfa itu sama dengan Y per R. Kita dapatkan Y per R. Kemudian kosinus adalah X per R. Kemudian tangan adalah Y per X. Nah, kita korelasikan dengan kuadran pertama tadi. Nah, sekarang kita akan mencari sinus beta, berarti sama dengan sinus 360 derajat dikurangi alfa. Nah, 360 derajat dikurangi alfa. Nah, sinus perbandingannya adalah Y per R. Nah, Y-nya di sini negatif. Sedangkan R-nya tentu jari-jari bernilai positif. Sehingga hasilnya adalah Y per R-nya adalah negatif Y per R. Ini bisa kita tulis sama dengan
negatif Y per R. Kita dapatkan tadi Y per R adalah sinus alfa, sehingga sama dengan negatif sinus alfa. Kemudian kosinus. Kosinus beta itu sama dengan kosinus 360 derajat dikurangi alfa. Kosinus rumusnya adalah X per R. Nah, X-nya di sini, X-nya adalah positif X per R. Nah, ini sama saja dengan kosinus alfa. Sehingga bisa kita tuliskan dengan kosinus alfa. Kemudian tangen adalah Y per X. Y-nya adalah negatif. Berarti negatif Y per X. Negatif Y per X sama saja dengan negatif Y per X. Y per X-nya adalah tangen alfa. Sehingga sama dengan negatif tangen alfa. Nah, kita lihat antara sin, cos, dan tangen itu yang positif adalah kosinus. Sedangkan sinus dan tangen itu negatif. Sehingga di kuadran yang keempat, nilai kosinus dan kebalikannya positif. Kebalikan dari cos adalah sekan. Jadi cos alfa dan sekan alfa itu bernilai positif, sementara sinus, tangen, dan kebalikannya itu bernilai negatif. Sehingga kosekan dari 360 derajat itu dikurangi alfa itu sama dengan negatif dari sekan kosekan alfa. Kemudian sekan dari 360 derajat dikurangi alfa, karena kosinus, kebalikan dari kosinus sekan berarti juga positif. Berarti positif sekan alfa. Kemudian kotangen, karena tangannya itu negatif, berarti kotangen hasilnya adalah negatif. Negatif kotangen alfa. Nah, dari sini kita bisa menentukan besarnya nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut yang di kuadran keempat. Jadi besarnya sinus, kosinus, tangen sudut di kuadran keempat itu seperti apa, bisa kita coba untuk menyelesaikan contoh soal-soal berikut ini. Kita punya bahwa di kuadran keempat hanya kosinus dan sekan yang bernilai positif, sedangkan sinus, tangen, dan kebalikannya bernilai negatif. Dan rumus yang digunakan di kuadran keempat adalah 360 dikurangi alfa. Contoh misalkan seperti ini. Hitung nilai dari sin 300 derajat. Sinus 300 derajat. 300 terletak di kuadran yang keempat, karena di antara 270 dan 360. Kuadran yang keempat, rumus yang digunakan 360 min. 360 dikurangi alfa. Alfanya adalah supaya 300 derajat, maka 360 harus dikurangi dengan 60. Jadi 360 derajat kurangi 60 derajat itu sama dengan 300 derajat. Nah, hasilnya sinus di kuadran yang keempat bernilai negatif, sehingga hasilnya adalah negatif sinus alfa. Alfanya adalah 60 derajat. Sinus 60 derajat. Nah, sinus 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Sehingga di sini hasilnya adalah negatif setengah akar 3. Kemudian kosinus 315 derajat. Kosinus di kuadran yang keempat rumusnya adalah 360 derajat dikurangi. Supaya menjadi 315 derajat maka harus dikurangi 45 derajat. Nah, kosinus di kuadran yang keempat positif, berarti hasilnya adalah kosinus alfa. Alfanya adalah 45 derajat. Cos 45 itu nilainya adalah setengah akar 2. Sekarang 330 derajat, tangen 330 derajat. 330 derajat di kuadran keempat. Sehingga rumus yang digunakan adalah 360 derajat dikurangi. 360 derajat dikurangi berapa supaya 330 derajat? Maka 30 derajat. Nah, tangen di kuadran keempat nilainya negatif, sehingga negatif tangen 30 derajat. Nah, tangen 30 derajat itu nilainya adalah 1/3
akar 3. Jadi negatif sepertiga akar 3. Jadi ini perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran yang ketiga dan kuadran yang keempat. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.